Audio Jungle. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Mal, di samping kegiatan ini kumpul-kumpul teman-teman, ini ada Republik Koi Pemalang itu maksudnya apa, Mas? Ya kebetulan usaha saya di masa pandemi ini, kebetulan saya peternak koi, budidaya ikan koi. Ikan koi lain dengan ikan mas ya? Beda, ikan hias yang ikan hias khas Jepang, tetapi di Indonesia cukup marak. Dan koi itu salah satu ikan hias yang punya nilai harga atau nilai jual tinggi, tetapi tetap stabil gitu. Maksudnya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, harga koi itu tetap stabil gitu. Ya maksudnya sih ada yang mahal, ada yang murah, itu tergantung kualitas koinya, bentuk dan lain sebagainya, gede kecilnya, ukuran, nama koinya. Tetapi pada intinya dia stabil. Ada berapa ekor yang sekarang, Pak? Saya punya, kalau sekarang dari yang kecil sampai yang besar sekitar kurang lebihnya 2.500-an ekor. Ada beberapa yang indukan dan salam indukan, ada beberapa yang anakan. Sejak kapan mulai budidaya ini? Saya mulai budidayanya pas awal-awal pandemi, itu sekitar 2019 loh. Berarti 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Dari yang selama ini ditekuni itu yang paling tinggi berapa harganya ikan koi? Kalau di sini ya harganya dari mulai 15.000, ya malah ada yang 3.000, yang kecil-kecil anakan itu. Dari mulai 3.000 rupiah sampai 120 juta rupiah. Ada. Satu ekor. Ini melihara dari kecil semuanya atau memang beli ini? Ada yang kita beli ngambil dari Jepang. Kemudian ada yang beli dari sini tapi itu impor, tapi kemudian saya beli di Bandung, di Jakarta kayak gitu, dari teman-teman importir kayak gitu. Terus kemudian baru mereka kita kawin silangkan atau kita kawinkan di sini, kita pijahkan di sini, terus banyak anak-anaknya dari hasil itu. Ada berapa kolam di sini, Pak? Di sini ada, kalau untuk kolam sekat-sekat kecil sampai besar sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 kolam. Apa yang menyebabkan ikan koi itu istimewa, Pak? Sebenarnya sih seistimewa apa saya sendiri nggak begitu ini ya, karena hanya kebetulan dari dulu kami seneng atau hobi lah sama ikan hias, salah satunya ikan koi. Jadi sebenarnya semua ikan hias, banyak ikan hias yang saya suka, tapi kebetulan awal-awalnya saya pelihara koi, suka pelihara koi. Nah, dari situ ternyata berkembang, bisa dijual belikan, akhirnya mendapatkan istilahnya hasil lah gitu. Jadi ya kita tekuni, meskipun awal-awal agak lumayan ribet juga ternyata koi, misalnya banyak yang mati dan sebagainya gitu. Tapi ketika kemudian kita tekuni, ya alhamdulillah ada saja hasilnya. Boleh lihat, Pak, ini kan? Boleh, silakan. Ini kebetulan tadinya di sini banyak yang buat calon indukan, tapi ini lagi ada masalah trouble, agak pada bocor gitu. Jadi terus kita pindahkan.
ikan yang impor. Ini ada tiga yang kita ini pejantan semua. Ini pejantan semua ini. Jenisnya ada koraku, ada kujaku. Kalau yang ini yang sebesar ini berapa harganya nih? Ini sekitar 35 juta. 35 juta ini. Waduh, kalau mati lumayan ya. Ada yang pernah mati, Pak? Banyak. 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 Bukan pernah lagi, berarti banyak ya. Banyak. Tapi biasa ya, bisa. Dan ini yang anak-anakan. Ini yang anakan ya. Kalau yang ini yang harga-harga berapa ini? Sama teman-teman dijual 5.000 rupiah per ekor. 5.000. Ya. Ini yang berapa yang kita persiapkan untuk kontes. Oh, ada buat kontes juga ya? Ya, ikan-ikan yang ikan koi yang untuk kontes itu kan biasanya harganya agak lumayan mahal. Bisa kecil saja bisa jutaan rupiah. Yang ini ada berapa ini, Pak? Ini kalau tidak salah kurang lebihnya 200-an ekor. 200 ekor di tempat sini. Ya. Apa namanya, luas ini nggak pengaruhi? Ya sebenarnya sih pengaruh, tapi karena tadi itu kolam saatnya lagi di benerin, terus kolam ini juga yang sebelah ini juga lagi dibongkar, jadi sementara ditampung di dua kolam ini. Ini 200-an ya. Di sana juga ada juga yang sebelah sana. Nah, yang sebelah sana yang juga agak gede yang ikan sama yang salon ikan. Kalau yang sebelah yang bawah ini yang agak kecil-kecil yang mau dibesarkan. Nggak kelihatan ya? Oh, itu dia. Wah, gede-gede sekali ya. Ini yang usianya berapa ini? Ini antara kurang lebihnya ada yang 2 tahun 3 tahun ya. Segede itu yang tadi yang 3 ekor itu. 2 tahun. Kemudian masalah air bagaimana nih? Kalau untuk air kebetulan karena di Moka kita lumayan melimpah untuk airnya, jadi ya alhamdulillah sih untuk wilayah Moka agak lumayan. Hanya mungkin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga tidak hanya jernihnya saja, tetapi kemudian bakteri baiknya, lumut tidak terlalu banyak masuk seperti itu. Istilahnya jernihnya tidak hanya sekedar air jernih saja, tetapi memang jernih yang memang betul-betul bisa bisa dijaga lah istilahnya gitu. Karena koi kan juga salah satu yang agak Perawatannya agak ini ya. Perawatannya agak untuk masalah airnya. Terus untuk pemasarannya sendiri bagaimana caranya? Kalau pemasaran kebanyakan di saat-saat pandemi ini sih kebanyakan online. Tapi ada juga beberapa teman yang kemudian ya kita di Padang, kita ngobrol belajar tentang koi, terus ada yang beli, ada yang kemudian sambil duduk ngobrol di sini, Ngopi itu ya. dan beberapa ada yang di sini, tetapi lebih banyak sih online Ya. Palu Total Mas, ketika ini full semua total itu berapa kira-kira ininya? apanya ikannya Iya, saja? nilainya. Atau total nilai bangunan ini. No, ini nilai ikannya saja. Nilai ikannya saja kalau dihitung-hitung itu ya perkiraan saja sih kurang lebihnya sekitar antara 1,7 sampai 2 miliar gitu. Investnya lumayan juga berarti ya. Ya, dan itu juga tidak
tidak berupa duit langsung total segitu, bukan, tapi sedikit demi sedikit kayak gitu. Misalnya maksudnya total hitungan itu adalah ketika misalnya kita beli satu paket bibit yang bagus, misalnya indukan yang bagus, misalnya satu betina, 2 atau 3 pejantan misalnya gitu ya, dengan harga kurang lebihnya misalnya 100 juta. Kemudian ketika kita bisa bisain, kemudian bertelur, itu telurnya bisa ratusan ribu. Menetas jadi jurayak itu banyak banget itu. Nah, karena mungkin kami awal-awal gitu, jadi dari ratusan ribu itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 ekor saja yang bisa jadi besar gitu. Nah, ketika dibesarkan itu kemudian nilainya atau harganya lumayan tinggi, bisa dari 500.000 sampai 2-3 juta rupiah. Itu yang kenapa jadi sampai miliar ya. Kemudian terakhir ini Mas, kenapa disebut dengan apa namanya itu, apa, Republik Koi brandingnya? Ini Republik Koi Pemalang. Ini sebenarnya sih kalau di Facebook kayak gitu, di apa kayak gitu kan ada Republik Ngapak, ada kayak kalau dulu zamannya band-band itu ada Republik Cinta gitu. Yeah. Itu sih mungkin ikut itu aja. Terus beberapa teman juga di Facebook ada Republik Koi kayak gitu-gitu. Kita ngikutin aja brand tentang kayaknya cakep kalau pakai Republik Koi gitu, makanya kita pakai Republik Koi. Nah, kenapa Pemalang? Ya karena lokasi wilayah Kabupaten Malang. Oke, harapan untuk rekan-rekan yang hobi ikan koi bagaimana Pak? Ke depan panjenengan itu karena sudah memulai. Saya sih berharap karena ternyata alam dan air gitu ya, sumber dayanya sangat lumayan bagus di wilayah Pemalang Selatan. Saya berharap kita banyak orang yang bisa ikut membudidaya ikan koi, dan ikan koi yang bagus, maksudnya anakan dari indukan yang bagus sehingga menciptakan hasil atau produk yang bagus sehingga nilai jualnya juga dengan sendirinya lebih bagus. Saya kepingin banyak teman-teman yang bisa ngikutin. Kalau misalnya nanti ada teman muda yang kepingin berkegiatan itu, punya kolam terus mau belajar, saya senang kalau misalnya belajar di sini, kemudian nanti silakan ambil bibit di sini sambil buat belajar pembesaran. Kalau ini kan untuk ikan apa namanya hobi ya. Ya. Kemudian ada nggak rencana pengembangan ke ikan konsumtif? Kalau maksudnya begini, bukan pengembangan sih Pak. Sebenarnya ini kan judulnya kan karena kita jauh dari laut, maka kemudian yang paling masuk akal untuk kemudian kita kembangkan kan ikan air tawar gitu ya. Pastilah kemudian ikan air tawar. Ini hanya salah satu saja kenapa kemudian ada koi, karena mungkin koi harganya juga agak lebih tinggi. Tetapi kami juga berupaya untuk tidak hanya koi saja. Makanya di sini ada ikan dewa. Ikan dewa, kenapa ikan dewa? Karena di sini endemik ikan dewa itu di daerah Pemalang Selatan. Jadi di sungai-sungai itu banyak sekali ikan dewa. Dulu ikan itu kita konsumsi, dipancing, kemudian kita goreng, kita makan. Sekarang ternyata harganya lumayan, pangsa pasarnya juga sampai ke luar negeri. Nah, itu juga menjadi salah satu keinginan kami untuk kemudian membesarkan, karena misalnya mungkin nanti budidaya kita perlu bekerja sama dengan yang ahli sehingga bagaimana kita bisa memisahkan ikan dewa itu misalnya, tetapi paling tidak kita bisa berkegiatan pembesaran. Terus kemudian ikan air tawar yang lain, tadi misalnya ikan konsumsi, sambil kita membudidayakan ikan-ikan hias yang lumayan harganya mahal dan stabil, kita juga tidak ada salahnya kemudian beberapa kolam yang lain kita usahakan untuk ada budidaya ikan konsumsi, misalnya ikan lele, ikan mujair, ikan jenis-jenis ikan air tawar lah yang kemudian friendly di sini. Kenapa saya bilang friendly di sini? Karena ada beberapa ikan air tawar yang kalau dibudidayakan khususnya di Moga ini tuh nggak gede-gede gitu. Misalnya ikan gurame. Nah, di sini tidak bisa, belum ya, bukan tidak, mudah-mudahan suatu saat kita bisa, tapi sampai saat ini kami belum
belum bisa membesarkan ikan gurame, atau mungkin terlalu dingin dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini rata-rata perkembangan ikan gurame itu agak lama, sehingga kalau mau dipakai untuk konsumsi, untuk kegiatan ekonomi maksudnya, itu agak kurang dibandingkan dengan seperti nila atau mujair atau lele dan bawal seperti itu. Kemudian apa nih, ada hubungannya dengan pemerintah? Bagaimana pemerintah untuk menanggapi ekspansi panjenengan macam ini? Mudah-mudahan teman-teman di pemerintahan, baik pemerintah daerah kabupaten Jawa Tengah maupun pusat, responsif terhadap kegiatan kami, karena di sini sumber daya alamnya lumayan melimpah kaitannya dengan air terutama, dan airnya masih lumayan jernih. Kemudian juga kolam-kolam juga kita banyak orang masyarakat punya kolam, tidak kesulitan juga untuk membuat kolam, sehingga mudah-mudahan ada respon positif dari beliau-beliau yang punya kebijakan di tingkat pemerintahan sana, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, untuk warga Pak, Padang, lahan kosong warga bagaimana? Sebenarnya sih di sini karena mungkin belum begitu marak, belum begitu marak orang mentradisikan untuk kemudian berbisnis atau berusaha ikan. Tetapi sesungguhnya di sini banyak orang yang punya kolam, meskipun hanya sekedar untuk hobi, sekedar untuk daripada lahan kosong terus di situ banyak air seperti itu. Belum kemudian maksimal seperti daerah-daerah yang lain untuk pengembangan budidaya ikan. Selama ini yang pernah mengalami ikan mati sampai berapa? Awal-awal saya pernah ada sekitar 200 lebih ikan mati total. Pernah. Penyebabnya? Awal-awal. Yang pertama mungkin yang jelas sih kami teledor gitu, karena ternyata perlakuan koi itu memang agak spesial gitu ya, agak spesial. Itu kemudian kolamnya baru, kena semen dan lain sebagainya. Kebanyakan itu sih jadi kesalahan manusia lah, katakanlah seperti itu. Kita teledor karena akhirnya sekarang ya, kalaupun ada yang mati itu mati wajar, misalnya loncat, terus kemudian karena sebab-sebab tertentu terjepit di aliran air gitu, misalnya seperti itu pas pembuangan dan lain sebagainya. Belajar meliharakan koi panjenengan secara otodidak atau belajar di siapa? Dulu awal-awalnya hanya karena seneng saja, seneng hobi aja sih pelihara koi kayak gitu. Tapi kemudian kan bisa online gitu, misalnya dari Google, kemudian juga ketemu dengan beberapa pecinta koi. Kita juga sering berbagi ilmu dengan beliau-beliau yang sudah lama di budidaya ikan. Yang jelas perlu ketelitian dan ketelatenan ya. Betul. Oke, terima kasih. Ada pesan barangkali? Ya saya kira itu sih, kalau misalnya bagi teman-teman pecinta koi, penghobi koi atau pedagang koi, terutama yang kayak saya yang baru, yang baru bergerak di bidang usaha ini, kalau misalnya kemudian ada mati atau kurang apa gitu, jangan kapok, terus berusaha, sambil jangan bosan-bosan belajar dan bertanya kepada yang sudah lama seperti di bidang perkoian. Modal sekarang Pak, minimal berapa ya kalau yang semacam ini panjenengan siapkan ini? Kalau sudah seperti ini barangkali terus akhirnya kita ngomongnya di atas ratusan juta gitu ya, karena sudah seperti ini. Tetapi sesungguhnya kami berangkat modalnya dari hanya jutaan rupiah, sekitar kurang lebih 5 juta. 5 juta akhirnya gini. Usaha itu di luar tempat. Kalau tempat monggo, terserah, misalnya mungkin tempatnya hanya nyewa 500.000 misalnya, atau saya kepingin tempatnya bikin yang
ratusan juta, puluhan miliar itu kan Lain lagi. tergantung, berbeda gitu loh. Artinya kalau memang benar-benar ada kolamnya atau ada tempat-tempat gombangan gitulah, ada itu kan bisa disiasati. Intinya ya sekitar kurang lebihnya di angka 5 juta lah, bisa untuk memulai kegiatan. Oke.